Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wijaya, absen 17. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang menyusun kritik dan esai. Yaitu kritik merupakan analisis langsung dengan mempertimbangkan baik buruknya suatu karya. Adapun kritik sastra merupakan analisis terhadap suatu karya untuk mengamati atau menilai baik buruknya karya secara objektif. Kemudian kritik berasal dari bahasa Yunani, krites yang berarti menghakimi. Kritik suatu ditunjukkan untuk mengomentari atau menanggapi karya sastra. Langkah menyusun kritik sastra yaitu 1. Memilih gaya sastra. Sebelum menulis kritik dan saran karya sastra, kita harus menentukan karya mana yang akan dibahas. Sebisa mungkin pilih karya yang memiliki kedekatan dengan kehidupan pribadi kita agar tanggapan kita terhadap kritik sastra semakin valid. 2. Melakukan interpretasi. Pada langkah ini, penulis kritik sastra menafsirkan makna yang didapat setelah membaca karya sastra. Yang ketiga, analisis. Analisis karya dilakukan dengan menelaah mana yang menjadi kelemahan dan kelebihannya. Analisis harus dilakukan berdasarkan data yang terdapat dalam karya sastra yang dibaca tersebut. Ciri-ciri kritik. 1. Bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. 2. Menunjukkan kelebihan dan kekurangan. 3. Memberi saran perbaikan. Yang keempat, bertujuan menjembatani pemahaman pembaca. Selanjutnya, esai. Esai merupakan tujuan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang coba dinilainya. Bentuk kekurangannya bisa formal maupun informal. Struktur esai ada 3, yaitu pendahuluan, bagian isi, dan kesimpulan. Selanjutnya, di sini saya akan mengkritik karya sastra, yaitu novel Negeri 5 Menara. Novel ini menceritakan tentang transformasi budaya dan perubahan sosial, baik mengenai arti sebuah mimpi, cara pandang hidup, kesungguhan dan keikhlasan dalam meraih impian, dan perbedaan antara budaya Minang dan budaya di pesantren Madani. Novel ini secara tidak langsung menyinggung pada penerapan pendidikan bangsa yang cenderung memisahkan antara pelajar agama dan non-agama. Terbukti ketika guru biologi mengajarkan sebuah materi hanya yang mengkaitkannya dengan kebesaran Allah dan menjadikan Al-Quran sebagai referensi, sehingga wajar jika cahaya agama tidak merasuk pada generasi muda saat ini. Karena sekolah-sekolah, bahkan universitas hanya membicarakan teori, bukan pemindahan budaya dan pemahaman tentang kesadaran beragama. Pelajaran yang dapat dipetik adalah pendidikan harus memberikan kepada siswa agar mereka dapat melakukan akselerasi dalam menempuh pendidikannya, bukan langsung memberikan materi. Latar di dalam novel Negeri 5 Menara ini merupakan kolaborasi antara latar waktu, latar sosial, dan latar tempat. Karena di dalam novel ini para tokoh dominan berada di dalam lingkungan pondok pesantren dalam latar tempat. Inilah kemudian latar psikologis, yaitu berupa budaya, disiplin, dan kesungguhan dalam membentuk karakter para tokoh. Sekian kritik dan esai yang saya buat dari novel yang saya baca, yakni novel Negeri 5 Menara. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.